tentang kurikulum, terkait bagaimana sih kurikulum ini dalam dunia pendidikan, bagaimana sih kurikulum ini dalam proses pembelajaran, dan apa sih sebenarnya kurikulum ini. Nah, teman-teman, kita berangkat dari teori mendasar, di mana kurikulum secara etimologis yang kita ketahui, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kurir, yang berarti pelari, dan yang kedua adalah kurere, yang berarti tempat berpacu, dalam artian tempat yang harus ditempuh oleh pelari dari garis finish sampai dengan garis start. Nah, dari segi etimologi ini kok tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, sebenarnya ada kaitannya, di mana kalau kita tarik kesimpulan, bisa kita katakan bahwasanya kurikulum ini adalah usaha di mana tempat kita untuk melakukan atau memperoleh ilmu untuk menghasilkan suatu tingkatan, dalam artian ijazah. Itu menurut teori klasiknya, teman-teman. Tetapi seiring perkembangan kurikulum atau istilah kurikulum ini didefinisikan sebagai seperangkat rencana, peraturan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang dapat digunakan untuk dijadikan pedoman sebagai penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi intinya kurikulum ini adalah seperangkat rencana, teman-teman. Jadi dia didesain sedemikian rupa untuk proses pembelajaran nantinya. Nah, kira-kira bagaimana sih kemudian kaitannya dengan dunia pendidikan? Nah, itu tadi, dia berfungsi sebagai landasan, pedoman. Jadi dia berfungsi seperti itu, teman-teman. Sehingga dalam kurikulum terdapat prinsip, terdapat landasan yang sangat penting. Kenapa diperlukan prinsip dan landasan? Karena ini akan memperkuat dari kurikulum itu sendiri. Nah, jadi dia dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam proses pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan. Nah, karena dia dijadikan landasan, berarti harus ada sesuatu yang pokok di dalamnya, teman-teman. Jadi di dalam kurikulum itu punya landasan tersebut, di antaranya itu adalah landasan yuridis, landasan fisiologis, landasan psikologi, landasan teoretik, dan landasan sosiologis. Jadi dia mempunyai 5 landasan, di mana 5 landasan ini terdiri dari 5 segi yang berbeda. Misal, landasan yuridis itu terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini berasal dari asumsi-asumsi atau rumusan dari pemikiran yang mendalam terkait dengan hakikat pendidikan itu sendiri, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah landasan psikologis. Karena kita membahas tentang proses belajar mengajar, maka dalam kurikulum juga dilandasi dengan landasan psikologis, di mana landasan psikologis yang dipakai adalah psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. Nah, yang keempat adalah landasan teoretik, dan yang kelima adalah landasan sosiologis, di mana sosiologis yang kita ketahui pasti mengandung sosial budaya. Karena dia mengambil landasan sosiologis atau sosial budaya karena memang kurikulum ini akan diterapkan kepada masyarakat atau pelajar, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kurikulum punya landasan yang membuatnya pokok. Tetapi kemudian, teman-teman, pertanyaannya, kenapa kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah? Jawabannya sederhana, teman-teman. Karena kurikulum juga memerlukan penyesuaian. Penyesuaian terhadap apa? Penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi saat ini. Perkembangan teknologi, perkembangan dari karakter peserta didik, dan banyak lagi, teman-teman. Tetapi, teman-teman, perkembangan ini tidak lepas dari landasan tadi, sehingga kurikulum dapat tetap kokoh dan berlandaskan 5 aspek tadi. Teman-teman, kita melangkah
pada tahap bagaimana sih kurikulum ini dalam proses pembelajaran. Nah, kurikulum di sini berfungsi sebagai fasilitator atau penyedia dari proses belajar mengajar. Nah, seperti ini. Dalam proses belajar mengajar ada beberapa komponen yang diperlukan agar proses belajar mengajar tersebut berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama adalah kurikulum itu sendiri. Di sini fungsi dari kurikulum. Dia berfungsi untuk mengatur proses belajar mengajar. Bagaimana kemudian guru dituntut untuk menyampaikan bahan ajar kepada peserta atau pelajar. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, komponen yang kedua adalah guru itu sendiri. Guru di sini berfungsi sebagai media penyalur dari apa yang ingin disampaikan atau materi yang ingin disampaikan kepada siswa. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga adalah siswa itu sendiri. Jadi ketika tidak ada hal ini, maka normalnya proses belajar mengajar itu kan tidak bisa terjadi teman-teman. Jadi tiga komponen ini adalah komponen utama. Tetapi teman-teman, ada komponen lain, yaitu yang keempat, komponen metode pembelajaran. Apa sih komponen metode pembelajaran ini? Adalah cara yang dilakukan oleh guru, cara tepat yang dilakukan oleh guru untuk memberikan atau menyalurkan informasi kepada siswa. Jadi seperti itu teman-teman. Itu kegunaan dari metode pembelajaran. Dan metode pembelajaran ini harus disesuaikan dengan mata pelajaran atau bahan ajar yang ingin disampaikan saat itu. Nah, yang kemudian komponen yang kelima adalah komponen materi pembelajaran atau bahan pembelajaran. Nah, setelah ada metode pembelajaran, kan pasti ada apa yang harus diajarkan. Nah, itu adalah bahan ajar teman-teman. Nah, yang keenam atau komponen yang keenam itu adalah alat peraga atau alat pembelajaran. Nah, alat pembelajaran ini biasanya berupa media teman-teman untuk membantu agar bagaimana caranya kemudian proses belajar mengajar itu dapat berlangsung dengan lancar. Nah, terakhir teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana sih inovasi kurikulum terhadap proses pembelajaran. Nah, teman-teman, inovasi berasal dari bahasa Latin yang asal katanya dari innovation atau innovation, yang berarti perubahan atau pembaruan. Tetapi secara umum juga dikenal bahwasanya inovasi itu adalah upaya-upaya pemikiran untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi intinya inovasi itu adalah upaya-upaya untuk menciptakan suatu hal baru. Kemudian kurikulum kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya ia adalah perencanaan atau fondasi dari proses pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita ambil kesimpulannya bahwasanya inovasi itu bisa kita definisikan sebagai upaya atau sebuah ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap perlu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang muncul saat itu teman-teman. Jadi seperti itu adalah inovasi pendidikan. Tetapi teman-teman, apa yang menyebabkan harus ada inovasi dalam kurikulum? Ternyata teman-teman, ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah eksplosi penduduk yang saat ini semakin berkembang atau semakin besar. Itu mendorong munculnya inovasi-inovasi dalam kurikulum. Karena ini apa? Karena yang kita ketahui tujuan dari inovasi pendidikan itu tujuan dari inovasi kurikulum itu sendiri adalah untuk menyelesaikan permasalahan dari pendidikan. Nah, saya ambil contoh lagi penyebab dari penyebab dari munculnya inovasi pendidikan, yaitu daya atau mutu pendidikan yang saat ini semakin berkurang. Itu mendorong
munculnya inovasi baru dalam kurikulum. Apalagi mutu atau minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan dalam jenjang yang lebih baik, itu juga menghasilkan inovasi yang baru. Jadi seperti itu teman-teman. Itu sedikit penyebab dari apa yang menyebabkan sehingga inovasi dalam kurikulum itu diperlukan. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak atau sudah kerap terjadi perubahan kurikulum. Hal ini menyebabkan adanya inovasi yang baru yang tercipta dari evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa inovasi yang telah diterapkan. Nah, yang pertama contohnya adalah pemberlakuan KTSP. Apa itu? KTSP adalah kurikulum tingkat satuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah kurikulum yang berorientasi pada individu. Hal ini terlihat pada prinsip pembelajarannya yang lebih menekankan pada bagaimana peserta didik dapat menemukan bahan ajarnya sendiri. Itu satu. Nah, yang kedua adalah penerapan SLTP. Apa itu? Adalah penerapan sekolah lanjutan tingkat pertama terbuka. Jadi dia terbuka, dia dilakukan di ruang terbuka, tidak dilakukan di dalam gedung. Nah, yang ketiga, inovasi yang ketiga yang telah dilakukan di Indonesia adalah pembelajaran berbasis modul. Pembelajaran berbasis modul ini sudah dilakukan Indonesia di jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Nah, teman-teman, itu sedikit tentang beberapa contoh hasil inovasi kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia, teman-teman. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman, saya kira